Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Allah dari surat Ali Imran. Kita masuk pada ayat 157 ya. Pada ayat sebelumnya telah kita sampaikan pada pertemuan lalu ya. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir ya, yang menjadikan kematian dalam peperangan sebagai suatu penyesalan atau kesalahan. Ya. Maka Allah jelaskan bahwasanya kematian semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmahnya. Maka di antara hikmah kematian dalam peperangan Allah sebutkan pada ayat 157, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un." Jika kalian meninggal ya, jika kalian meninggal atau terbunuh di jalan Allah atau meninggal di dalam jalan Allah, sungguh kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya di antara hikmah dari jihad, bahwasanya jika seorang terbunuh maka dia telah meraih yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, dari apa yang mereka kumpulkan. Karena apa? Akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. La maghfiratun, di sini maghfirah ampunan besar datang dalam bentuk nakirah dengan tanwin yang menunjukkan bahwasanya ampunan tersebut ampunan yang sangat besar. Kemudian juga warahmah, selain dapat ampunan, dapat juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang isyarat bahwasanya akan masuk surga karena ampunan Allah menyelamatkan dari siksaan dan rahmat Allah memasukkan ke dalam apa? Surga. Dan kita tahu kenikmatan yang ada di surga, sedikit pun kenikmatan di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, misalnya dalam hadis yang sering kita dengar, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya pahala dari 2 rakaat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena pahala di surga sempurna dan abadi. Karena pahala di surga sekecil apapun sempurna dan abadi. Adapun kenikmatan dunia tidak sempurna dan hanya sebentar. Oleh karena jika seorang terbunuh dalam medan pertempuran, maka itu lebih baik ya daripada seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Demikian juga Allah mengatakan tidak harus terbunuh dalam medan pertempuran, au muttum, atau meninggal. Seorang berjalan menuju peperangan, mungkin dia tidak meninggal di medan pertempuran, tapi dia meninggal di tengah jalan, mungkin sakit, ya, atau kecelakaan, atau terjatuh dari tunggangannya, ya, atau apapun. Jika dia meninggal di medan pertempuran atau bukan dibunuh oleh, meskipun tidak dibunuh oleh musuh, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dikatakan oleh para ulama, an-najatu minan nar bi maghfiratillah, bahwasanya selamat dari neraka dengan ampunan Allah. Wa dukhulul jannah bi rahmatillah, dan masuk surga dengan rahmat Allah. Wa ikhtilaful manazil wa darajat bil a'mal, adapun penentuan level di surga maka dengan amal saleh. Justru jangan kematian di medan pertempuran disesalkan. Justru inilah perkara yang dilombakan. Oleh karena Syekh Sa'di ketika menafsirkan ini beliau berkata, wa inna ma huwa mimma yanbaghi an yatanafasa fil mutanafisun. Justru kematian seperti inilah yang hendaknya bersaing orang-orang untuk melakukannya. Karena li'annahu sababun mufdhin wa musilin ila maghfiratillah wa rahmatihi. Karena ini adalah sebab yang mengantarkan kepada meraih ampunan Allah dan rahmat Allah.
wa dzalika khairun mimma yajma'u ahlud dunya min dunyahum. Ya. Dan itu lebih baik daripada semua dunia yang dikumpulkan oleh penghuni dunia. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan, semua orang akan mengalami kematian. Yang jadi penting bukan kapan kita mati, tapi bagaimana kita mati. Bagaimana matinya kita itu bagaimana. Kalau mati semua orang akan mati. Mau lari kemana pun akan mati. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari darinya akan menjumpai kalian. Mau berobat dengan obat apapun, mau olahraga dengan olahraga apapun, ya waktunya mati tetap mati. Yang jadi masalah kematian dengan model apa? Kalau meninggal dengan cara yang mulia seperti dibunuh dalam jihad atau meninggal dalam perjalanan perang atau dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau dalam beramal saleh, berbakti kepada orang tua atau dalam hal kebaikan apapun, ya. Maka itu mati mulia. Jangan sampai su'ul khatimah. Maka kematian tetap akan datang, tidak bisa dihindari, cuma yang jadi PR bagi kita meninggal dengan cara apa. Taib. Kemudian Allah mengatakan wala imuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Ya. Kalaupun kalian mati atau terbunuh, maka kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemana-mana. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan tentang kemuliaan jihad fisabilillah, karena yang mendapatkan ampunan dan rahmat bukan cuma yang terbunuh di medan pertempuran, tetapi yang ikut berpartisipasi dalam jihad tersebut, meskipun dia meninggal bukan karena terbunuh, tetapi mungkin karena sakit atau kecelakaan, tetap mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah menyebutkan ayat berikutnya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau lembut kepada mereka. Yaitu Rasulullah, engkau lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu bersikap keras, yaitu kasar perangaimu, akhlakmu, itu namanya faddan ghalidhal qalbi, hatimu keras. Lan faddu min haulik, maka mereka akan buyar meninggalkan engkau. Pergi meninggalkan engkau dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohon ampunanlah buat mereka. Wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka pada perkara-perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kau sudah bertekad maka bertawakallah dan lakukanlah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan fabima, maka dengan rahmat Allah, dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau secara nahwu, maka seandainya tidak ada dalam ayat ini, maka sudah benar, sudah cukup, yaitu fabi rahmatin minallah. Fabi rahmatin minallah, maka dengan rahmat dari Allah. Maka di situ disebut secara nahwu disebut zaidah, tambahan. Yang secara i'rab dia sebenarnya tidak diperlukan, makanya disebut zaidah, tambahan karena tidak ada i'rabnya. Tetapi ini salah satu metode bahasa Arab, ya, ditambahkan dengan zaidah untuk takkid, untuk penekanan. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab, maka benar-benar sungguh-sungguh dengan sebab rahmat Allah engkau menjadi lembut bagi mereka. Artinya yang menjadikan Nabi lembut adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kelembutan Nabi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelembutan Nabi ini sangat nampak dalam perang Uhud. Bayangkan Nabi SAW tidak marah sama sekali kepada para sahabat yang turun dari gunung karena membangkang perintah Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit masalah ini. Padahal mengakibatkan banyak hal. Ya. Sahabat banyak yang meninggal, Nabi pun terluka, bercucuran darah. Ya. Kemudian gigi beliau sampai patah. Ya. Ya, sampai padahal beliau sudah pakai
apa namanya, sudah pakai mikfar, sudah pakai helm perang, sudah pakai mikfar itu apa namanya, besi-besi, jaring-jaring besi yang di wajah, namun tetap saja kena hantaman. Ya. Padahal dia sudah pakai dir'ain, sudah pakai baju besi double, ya, baju perang double, dan itu beliau lakukan ketika perang Uhud. Semua sebab-sebab keselamatan sudah beliau lakukan dan semua strategi perang sudah beliau kerjakan, namun gara-gara sebab sebagian orang yang membangkang sehingga turun. Wa asaitum, kata Allah, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian membangkang, itu mereka turun dari Jabal Ar-Rumat sehingga akhirnya terjadi apa yang terjadi. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengungkit-ungkit, tidak pernah marah-marah, tidak mengatakan gara-gara kalian, tidak. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada mereka. Semuanya sudah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan datang ayat-ayat menunjukkan bahwasanya mereka meninggal, Allah telah ampuni, bahwasanya surga. Tadi sebelumnya, kalau meninggal kenapa emang, kata Allah? Kalau meninggal masuk surga. Terus masalahnya kenapa? Ya, masalahnya kenapa? Ya. Artinya justru ayat-ayat memberi support kepada mereka agar mereka tetap semangat padahal mereka melakukan apa? Kesalahan. Maka ini menunjukkan Nabi lembut kepada mereka. Dan bisanya lembut Nabi kepada mereka adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dalil bahwasanya akhlak kita minta kepada Allah. Akhlak yang mulia kita minta kepada Allah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Engkau telah mengindahkan fisikku, ya, maka indahkanlah akhlakku, ya. Demikian juga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang mungkar. Kita perlu berdoa agar kita dihindarkan dari akhlak yang buruk. Demikian juga di antara doa istiftah, ya Allah, mahdini asal akhlaq la yahdi lisani ila ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha ila ant. Ya Allah, ya, tunjukkanlah kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadaku pada akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Akhlak bisa berubah. Akhlak bisa berubah. Makanya dalam suatu riwayat dari sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, dia mengatakan akhlak seperti arzak. Akhlak seperti apa? Arzak. Allah bagi-bagi rezeki. Akhlak juga dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya Nabi menjadi lembut karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil bahwasanya kelembutan adalah rahmat. Kelembutan adalah rahmat. Maka hukum asal kita bermuamalah dengan kelembutan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka narifku fi syai'in ila zana, wa ma yunzu an syai'in ila syana." Tidaklah kelembutan menempel pada suatu kecuali akan membaikinya, mengindahkannya. Dan tidaklah sikap kasar ditempelkan pada suatu kecuali akan merusaknya. Bahkan bukan cuma berakhlak terhadap makhluk hidup manusia, pada hewan juga kalau kita kasar juga ada dampak buruknya, bahkan kepada benda mati. Kalau lagi perbaiki sedikit-sedikit kasar langsung dibanting, rusak. Tapi kalau pelan-pelan, santai, senang, ya, mungkin jadi lebih baik. Tapi kalau emosian, maka tidak bisa kita perbaiki barang. Kita nggak bisa mengatasi permasalahan. Ya. Maka lembut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kita harus minta akhlak mulia dari Allah. Seorang yang menyadari dirinya pelit, sadar enggak antum pelit? Enggak sadar. Kalau antum sadar diri antum pelit, minta sama Allah agar tidak jadi pelit. Kalau antum sadar diri antum pemarah, minta sama Allah agar jangan jadi pemarah. Ya. Kalau antum sadar diri antum suka suudzon sama orang, minta kepada Allah agar hilangkan dari suudzon. Kalau antum sadar antum suka hasad, sedikit-sedikit orang hasad. Ada orang beli mobil baru hasad, beli tas baru hasad, beli sendal baru hasad, nikah istri baru hasad. Jadi kita hasad. Berdoa sama Allah jangan bikin hati menjadi apa? Hasad. Karena akhlak mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau hai Muhammad, faddan itu akhlaknya buruk, kata-katanya kasar, sikapnya kasar. Dari sisi yang keluar, baik lisan maupun sikap. Cepat emosi, tangan cepat kasar, cepat mukul, cepat nampar, omongan juga
cepat nyelekit, cepat menjatuhkan, suka nyindir, suka nyinyir. Omongan tidak bisa dijaga. Ngomongnya lembut tapi isinya kasar. Ngomongnya lembut tapi isinya apa? Kasar ya. Maka dan juga ghalidhul qalbi, hatimu juga keras, maksudnya tidak mudah memaafkan, pendendam ya. Ini namanya hati yang keras. Kalau engkau seperti itu wahai Muhammad, lam faddu min haulik, maka mereka akan kabur darimu. Infidatu kabur ya. Tadinya bersamamu kemudian mereka akan kabur. Maka ini Allah mengatakan bahwasanya kelembutan di antara sebab berhasilnya dakwah ya. Karena kalau Nabi kasar, para sahabat yang mereka sangat mulia pun akan kabur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara hal yang menjadikan para sahabat bertahan bersama Nabi, rela membela Nabi karena lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Mudah memaafkan. Mudah maaf. Rasulullah orang terkenal sangat mudah maafkan. Wastaghfir lahum, bukan cuma maafkan, mohonkan ampunan bagi mereka. Kemudian kata Allah wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kepada mereka fil amr, dalam urusan-urusan penting bermusyawarah. Dalam urusan-urusan penting bermusyawarah. Ini di antara keutamaan bermusyawarah. Subhanallah, musyawarah salah satu sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah memuji sahabat, kata Allah wa amruhum syura bainahum. Mereka para sahabat, amruhum perkara mereka syura bainahum, itu mereka musyawarahkan. Maka musyawarah adalah ciri orang-orang beriman. Dan musyawarah menunjukkan pemuliaan kepada yang lain. Tidak istibdad, itu pingin tangan besi apa namanya? Otoritas murni, tidak mau orang lain ikut campur ya. Pokoknya dia tidak mau ada yang apa namanya mendengar perkataan orang lain ya. Apa istilahnya kalau bahasa apa? Apa? Otoriter. Satu lagi orang seperti namanya apa? Hah? Diktator ya, benar. Diktator. Diktat tambah tor ya, diktator. Iya, diktator ya. Iya. Kalau diktator seperti itu orang berarti sombong, angkuh, tidak mau mendengar yang lain. Rasulullah SAW bermusyawarah. Padahal dia orang paling cerdas, orang paling jauh pandangannya. Allah turunkan wahyu kepadanya. Akhlak sangat mulia. Tidak ada kekurangan pada Nabi. Ya. Cerdas. Kecerdasannya sejak beliau sebelum menjadi Nabi. Ya. Sudah nampak kecerdasan Nabi SAW. Diakui. Ya. Makanya di antara ciri beliau fatanah ya, kecerdasan ya. Tapi selama tidak ada wahyu, maka Rasulullah bermusyawarah. Perintah Allah menunjukkan akhlak yang mulia. Bahkan bukan cuma dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan pemimpin-pemimpin yang berhasil, yang bisa mengambil hati anak buahnya, mereka melakukan musyawarah. Kenapa bedanya? Kalau orang diktator, maka anak buahnya taat kepada dia karena ketakutan, bukan karena loyalitas, tapi karena apa? Ketakutan. Tetapi ketika dengan musyawarah mengambil hati mereka, maka mereka akan taat dengan loyal karena kecintaan. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, pemimpin-pemimpin dahulu juga, bahkan orang-orang kafir juga bermusyawarah. Seperti Fir'aun berkata, "Famadza ta'murun?" Menurut kalian bagaimana? Makanya anak buah Fir'aun loyal atau sama Fir'aun enggak? Loyal. Makanya ketika Fir'aun masuk dalam laut tenggelam, mereka juga loyal tenggelam. Kenapa? Karena Fir'aun ngajak musyawarah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ya. Ya. Wa qala Fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw yuzhira fil ardi fasad. Ya. Dia cerita, ya wahai anak buahku, biarkanlah aku bunuh si Musa. Aku lihat dia merusak agama kita. Dia musyawarah. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dalam surat Ghafir dia mengatakan, apa yang aku utarakan ini pendapatku. Dan aku tidak berkeinginan mengajak kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Perkataan Fir'aun. Setelah diskusi dia bilang apa? Ma urikum illa ma, dalam ayat ini, ma urikum illa ma ara. Allah nukil dalam Al-Quran. Aku hanya melihatkan kepada kalian apa yang pendapatku yang menurutku terbaik.
Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan aku tidak memberi petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Kayaknya orang baik. Sampai disebutnya ada orang sampai terpesona dengan kalimat ini, sampai dia berkata, aku tidak katakan kepada kalian kecuali seperkataan hamba yang soleh. Aku ma'urikum illa ma'aruf. Padahal itu perkataan Fir'aun. Dia pikir perkataan hamba yang soleh. Karena saking indahnya perkataan Fir'aun. Tapi Fir'aun musyawarah. Ratu Bilqis juga musyawarah. Ya. Ketika datang surat dari Sulaiman, dia kumpulkan ya, anak buahnya. Ya. Maka dia mengatakan telah datang kepada ya, kitabun karim, innahu min Sulaiman. Ya. Kemudian sebutkan surat Nabi Sulaiman. Ya. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ya. Aku tidak akan memutuskan perkara sampai bagaimana menurut kalian. Maka diskusi antara Ratu Bilqis dengan pembesar-pembesarnya. Itu salah satu metode untuk mengambil hati anak buah. Ya. Maka diskusi, mendengar pendapat mereka, dan itu perkara yang baik. Maka anak buah ketika diajak diskusi, maka dia akan loyal, kan dia tahu dia dihargai. Dia diapresiasi oleh atasnya. Beda kalau maksa, kapan ada kesempatan untuk balas dendam, makan balas dendam, kapan ada kesempatan untuk kabur, dia akan kabur. Ya. Maka Nabi SAW kata Allah, wasyawirun fil amr. Dan ini diterapkan oleh Nabi SAW, kata Allah, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Maka seluruh kegiatan Nabi, kalau tidak ada wahyu, Nabi musyawarah. Dalam perang Badar, maka Nabi SAW musyawarah. Ya. Bagaimana menurut kalian? Kita perang atau tidak? Rasulullah kumpulkan kaum Ansar, Rasulullah kumpulkan kaum Muhajirin. Bagaimana? Maka kaum Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, kita akan perang, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, asyiru alayyal qaum, asyiru ilayal qaum. Wahai, bagaimana menurut kalian? Kata kaum Ansar, seakan-akan engkau ingin mengetahui pendapat kami. Kata Rasulullah, benar. Bagaimana pendapat kaum Ansar? Maka kaum Ansar bicara, akhirnya berjalan. Siru ala barakatillah, kita perang. Rasulullah musyawarah dulu. Rasulullah musyawarah. Ketika sampai di Badar, Rasulullah ditanya, ini tempat ini wahyu dari Allah atau bukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Kalau gitu sebaiknya di sana ya Rasulullah. Rasulullah terima. Kenapa ada sahabat kasih ide kepada Nabi? Kenapa? Karena sahabat tahu Rasulullah bukan diktator. Tapi kalau ada seorang tidak mau dengar orang, selalu kalau orang kasih masukan direndahkan, maka mana dia mau kasih masukan? Percuma dikasih tahu, pasti ngomong gitu. Enggak bisa dikasih masukan. Sombong, angkuh, merasa dirinya hebat sendiri, merasa dia pintar sendiri, ya. Sehingga dia enggak mau dengar dari orang lain. Ini kalau sudah menimpa ustaz seperti ini rusak. Sementara Nabi SAW mencontohkan tidak seperti itu. Makanya sahabat datang beri masukan. Kenapa? Karena sahabat tahu Rasulullah SAW orangnya mudah mendengar. Tinggal dikerjakan atau tidak urusan belakangan. Tapi kasih ide. Maka kata sahabat, bukan di sini tempatnya Rasulullah. Kalau ini wahyu saya tidak akan berkomentar. Tapi kalau hanya harbun wa makidah, hanyalah strategi peperangan, maka bukan di sini tempat yang baik. Dalam perang Uhud juga Rasulullah SAW bermusyawarah. Kita mau di Madinah atau keluar perang? Rasulullah dengar diskusi sampai Rasulullah, ayo kita keluar perang. Semuanya selama tidak turun wahyu, maka Rasulullah SAW diskusi. Dalam perang Khandaq pun demikian. Rasulullah SAW datang Salman, ya Rasulullah, kita kalau di Persia, kalau dikepung, kita bikin Khandaq. Salman baru masuk Islam. Dan dia tahu Rasul ini berakhlak mulia dan mau mendengar masukan. Maka dia kasih ide. Kunna bi Faris idza husirna khandaqna. Kami di Persia kalau dalam kondisi terdesak kami bikin parit. Artinya kami dikepung dan tidak mungkin melawan karena ketika itu pasukan kaum muslimin cuma sekitar 1.500 sampai 2.000, sementara musuh 10.000 lebih, 10.000 dari luar dalam 700, 10.000 lebih. Maka secara realita susah untuk berhadap-hadapan. Maka Rasulullah tidak berpikir untuk memerang, Rasulullah berpikir metode pertahanan. Rasulullah SAW realistis, bertahan. Nah, cara bertahan dengan bikin Khandaq. Siapa kasih ide? Salman. Sama ketika Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kalau kita sebelum masuk ke Mekah, kita serangi dulu orang-orang yang ada di pinggiran-pinggiran sini, karena mereka membantu Quraisy. Abu Bakar kasih masukan, ya Rasulullah, bukankah kita ke sini bukan untuk umrah, bukan untuk perang? Rasulullah dengar. Maksudnya Abu Bakar menimbali, karena Rasulullah ngajak musyawarah. Bila Rasulullah bilang perangi, itu baru perintah. Berarti wahyu.
Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau kita perangi dulu? Nah, berarti Rasulullah minta pendapat. Di situ Abu Bakar berperan mengatakan, enggak ya Rasulullah, kita datang untuk umrah bukan untuk perang. Tapi ketika turun wahyu, maka Rasulullah tidak dengar siapapun. Ketika turun wahyu, Rasulullah disuruh untuk tidak perang, suruh balik ke Madinah, maka situ para sahabat semua protes, Rasulullah tidak peduli. Maka datanglah Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya, bukankah engkau mengatakan kita akan Rasulullah alasna 'alal haq wa hum 'alal batil? Bukankah kita kebenaran mereka di kebatilan? Kata Rasulullah, benar. Alaisa qatlana fil jannah wa qatlana fil nar? Ya Rasul, bukan kalau kita mati masuk surga, mereka mati masuk neraka? Kata Rasulullah, benar. Falima nutida daniyata fina? Ngapain kita ngalah sama mereka ya Rasulullah? Kita perangi aja, mati udah masuk surga, selesai. Tugas kehidupan selesai. Mati masuk surga. Ngapain kita ngalah ya Rasulullah? Ngapain kita merendah di hadapan mereka ya Rasulullah? Perang aja. Kenapa kita harus pulang ke Madinah? Sudah jalan jauh-jauh 450 kilo, tinggal sedikit lagi 20 kilo lagi kita umrah. Kenapa kita harus pulang? Maka Rasulullah mengatakan di ketika itu, fa inni Rasulullah, aku utusan Allah. Walastu a'sih, dan aku tidak akan maksiat kepadanya. Isyarat bahwasanya perintah siapa? Allah. Semua sahabat ingin Rasulullah perang, kecuali Abu Bakar. Semua sahabat ingin perang waktu itu, kecuali Abu Bakar. Kemudian Ummu Salamah nasihati Nabi, akhirnya Nabi keluar, cukur rambutnya, potong ontanya, maka sahabat semua melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi karena mereka tahu Nabi tidak akan berubah pikiran. Maksudnya ketika ada wahyu Rasulullah tidak perlu musyawarah. Tetapi selama tidak ada wahyu Rasulullah musyawarah. Itu suatu akhlak perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, antasyawurin, ya. Kalau kalian ingin menyapi anak tersebut, antaradin minkuma wa tasyawurin fala junaha alaikuma. Kalau kalian ingin anak itu disapi dengan keridhaan dan bermusyawarah, maka tidak mengapa, ya. Artinya musyawarah itu perlu. Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan beberapa keutamaan musyawarah, mungkin saya nukil di sini, ya. Beliau nukil dalam tafsirnya. Kata beliau, bahwasanya fil istisyarah min al fawaid wal masalih diniyah wa dunyawiyah ma la yumkinu hasruhu. Sungguh dalam bermusyawarah ada manfaat dan kemaslahatan baik kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia yang tidak mungkin dibatasi, itu sangat banyak. Kemudian disebutkan minha, di antaranya annal musyawarata minal ibadat al mutaqarrab biha ila Allah. Bahwasanya musyawarah ibadah. Orang musyawarah dapat pahala. Duduk kita musyawarah sama istri, musyawarah sama anak. Kita niatkan karena Allah yang suruh. Urusan kecil sampai urusan besar. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah sebutkan untuk masalah misalnya anak. Kata Allah, fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan apabila kedua ingin menyapih sebelum 2 tahun, fisalan menyapih, antaradin dengan keridhaan di antara kalian berdua, wa tasyawurin dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa di antara kedua orang tuanya. Di sini Allah sebutkan bahwasanya di antara perkara yang musyawarah misalnya masalah anak disapi atau tidak. Jika terjadi perceraian misalnya anak disapi atau tidak, ini musyawarahkan. Maka musyawarah adalah ibadah dalam segala hal. Dan kalau orang bermusyawarah niatkan karena Allah, maka pertama dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antara yang kedua di antara keutamaan musyawarah, wa anna fiha tasmihan li khawatirihim wa izalatan lima yasiru fil qulubi indal hawadith
Fa inna mannahu al-amru 'ala an-nasi idza jama'a ahla ra'yi wal fadl wa syawarahum fi hadithatin al-hawadith itma'annat nufusum wa ahabbuhu. Bahwasanya dengan musyawarah akan menyenangkan hati mereka ya, dan menghilangkan apa gerundel yang ada di hati ya, yang tidak enak yang menyangkut di hati dengan musyawarah ya, terutama ketika terjadi peristiwa-peristiwa. Karena kalau orang-orang pintar, orang cerdas tidak diajak dia, ini apa. Tapi kalau diajak ngomong meskipun keputusan di tangan sang pemimpin, maka mereka nyaman, mereka sudah mengutarakan dan mereka mendengar pendapat lain dan mereka tahu ternyata pendapat mereka mungkin kurang tepat, ada yang lebih tepat. Maka ini menghilangkan gundah gulana atau ketidaknyamanan dalam hati mereka. Dan wa ahabbuh, dan mereka akan mencintai orang ini. Ya. Wa alimu annahu laisa bimustabbidin alaihim. Laisa bimustabiddin alaihim, dan dia tahu bahwa orang ini bukan diktator. Wa inna ma yanzur ila al-maslahah al-kulliyah al-amal al-jami'. Ternyata dia tidak memikirkan diri sini, tapi memikirkan kemaslahatan secara umum. Makanya semua diajak diskusi orang-orang yang utama yang ngerti. Kemudian fabadhalu juhdahum wa maqdurahum fi taati. Kalau mereka sudah cinta kepada orang ini, mereka akan loyal. Mereka akan sungguh-sungguh mengerahkan seluruh tenaga mereka, energi mereka untuk membantunya. Li ilmihim bisa'ihi fi masalil umum. Karena dia tahu orang ini ternyata bukan untuk kepentingan di sini, tapi untuk kepentingan umum. Bi khilafi man laisa kadzalik. Berbeda dengan orang yang tidak ngajak musyawarah. Fa innahum la yakaduna yuhibbunahu mahabbatan shadiqah. Maka orang kalau tidak diajak musyawarah, mereka tidak akan mencintai orang dengan cinta yang jujur. Dan mereka tidak taat kepadanya. Kalaupun mereka taat, taatnya tidak sempurna, bukan karena loyal, tapi karena apa? Ketakutan. Beda kalau diajak ngobrol. Kemudian meminha di antara keutamaan musyawarah anna fil istisyarah tanawwur al-afkar atau tanurul afkar. Maka banyak pendapat yang akan keluar, ide-ide yang keluar. Karena mereka menggunakan akal mereka pada perkara yang diperintahkan. Akal ketika digunakan untuk hal yang diperintahkan oleh Allah akan diberi inovasi-inovasi dan akan dapat ilham-ilham sehingga akan muncul pendapat-pendapat yang baik. Apalagi ngumpul kemudian ide-ide saling melengkapi, dan itu tidak terjadi kecuali kalau ada musyawarah. Karena ada perkara yang tidak bisa dilihat oleh si A, bisa dilihat oleh si B. Ada kekurangan yang tidak dilihat oleh si A, bisa dilihat oleh si C. Fasara fi dzalika ziyadatan lil uqul. Maka ini akan menambah kecerdasan akal. Akal berfikir, ide-ide muncul. Wa minha ma tuntijul istisyara fi min ar-ra'yi al-musib. Fa innal musyawir la yakadu yukhti'u fi fi'lihi. Dan juga biasanya hasil dari musyawarah biasanya benar. Biasanya benar. Kenapa? Karena sudah menjalankan perintah Allah. Dan jarang orang musyawarah salah. Mungkin ada salah, tapi kemungkinan benar besar. Potensi benar, tepat, sangat besar. Karena pikiran banyak orang. Bahkan kalau dia pun salah, tidak tepat, maka tidak tercela. Kenapa? Karena sudah dibangun di atas musyawarah. Hati menjadi tenang. Ya. Fa idza kana Allahu yaqulu li Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa huwa akmalun nasi aqlan wa akzaruhum ilman wa afdaluhum ra'yan wa syairun fil amr. Kalau Allah memerintahkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling cerdas, yang paling banyak ilmunya, yang paling mulia pendapatnya, Allah masih perintahkan wa syairun fil amr, bermusyawarahlah dengan para sahabat, fa kaifa bi ghairihi. Maka apalagi dengan yang lainnya. Maka ini pelajaran bagi kita. Jangan terlalu ujub dengan pendapat sendiri ya. Musyawarah, enggak ada masalah musyawarah. Tidak semua orang yang kita lihat punya pendapat, punya ide, punya ilmu, kita musyawarah dengan mereka. Bagaimana yang baik? Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan tepat akan tepat. Apalagi ada masalah-masalah banyak ya. Kita musyawarah. Seorang ustaz pun musyawarah karena banyak sisi yang mau dilihat. Sisi luar, sisi masyarakat. Kadang kita musyawarah orang lebih tua. Banyak hal yang mungkin tidak dilihat oleh ustaz. Ustaz masih muda. Banyak hal yang dia mungkin tidak tahu di bagaimana kondisi di lapangan. Ya.
Ada yang tahu, maka perlu musyawarah sehingga mengambil tindakan yang tepat. Kemudian setelah itu Allah berfirman, fa idza azamta, kalau kau sudah berazam untuk melakukan suatu perkara setelah musyawarah, jika memang perlu musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Maka serahkanlah seluruh kekuatanmu, pikiranmu, ragamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sedikit pun engkau menyerahkan urusanmu kepada kemampuanmu. Kata Syekh Sa'di, "I'tamid ala haulillah wa quwwatihi mutabarri'an min haulika wa quwwatika." Maka bersandarlah kepada Allah, kepada kekuatan Allah. Ya, dan pertolongan Allah, dan berlepaslah diri dari kemampuanmu dan kekuatanmu. Berlepas diri, itu tawakal yang benar. Tidak bersandar karena saya pintar, karena saya enggak. Benar-benar bertawakal kepada Allah. Menggunakan potensi yang ada, tapi bersandar kepada siapa? Allah. Melakukan sebab, tapi bersandar kepada Allah. Bukan sebab ini yang menjadikan kita berhasil. Bukan karena kecerdasanku, bukan karena kemampuanku, bukan karena anak buahku. Benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bersandar kepada Allah, maka kesuksesan lebih mudah. Kemudian Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Semakin kita kuat tawakal, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kesalahan yang sering kita lakukan, kita bersandar kepada sebab. Lupa kepada Allah, pede dengan kekuatan kita, pede dengan akal kita, pede dengan perusahaan kita, pede dengan anak buah kita, pede dengan alat yang kita miliki, pede dengan usaha kita. Ini semua salah ya. Tidak ada, harus tawakal kepada Allah. Apalagi ada perkataan, misalnya, usaha tidak mengkhianati apa? Hasil. Itu benar, tapi jangan sampai kita fokus pada itu. Usaha pasti berhasil, enggak. Yang menentukan berhasil siapa? Allah. Kamu berusaha, tapi jangan tawakal pada usahamu. Yang suruh usaha siapa? Allah. Makanya Allah suruh musyawarah. Salah satu bentuk usaha musyawarah. Rasulullah berusaha dengan usaha yang luar biasa. Dia imam al-mutawakkilin, imamnya para orang yang bertawakal. Tapi ketika perang Uhud, semua usaha dia kerahkan. Semua sebab keselamatan dia lakukan. Semua sebab kemenangan dia lakukan. Ya, tapi ada yang melanggar kemudian kalah. Ya. Mau saya, maka ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah pede dengan kemampuan kita sedikit pun. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in." Fa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku tanpa terkecuali urusan apapun, urusan bisnis, urusan keluarga, urusan anak-anak, urusan dagang, urusan dakwah, urusan apapun. Wala takilni ila nafsi tarfatin. Jangan kau biarkan aku, jangan sampai aku bertawakal kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Kapan seorang bertawakal kepada selain Allah, maka khadalahullah, yaitu Allah akan meninggalkannya. Allah akan meninggalkannya. Maka ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Kita berobat, pergi cari dokter yang paling bagus. Tanya-tanya, musyawarah, menurut paling bagus itu ya. Ke sana. Kalau perlu cari obat yang paling mahal. Tapi tawakalnya bukan sama obat. Tawakalnya bukan sama dokter. Tawakalnya kepada siapa? Allah. Seperti perang cari strategi yang terbaik, cari senjata yang terbaik, tapi tawakal sama Allah, bukan pada strategi, bukan pada senjata. Maka ini yang mungkin terkadang kita lupakan sehingga akhirnya kita gagal. Ataupun kalau berhasil tidak berkah. Hasil tidak berkah. Maka jangan lupakan Allah meskipun sekejap mata. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku, ya. Jangan jadikan aku tawakal kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Fa idza azamta, jika kau sudah bertekad, maka fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Dan apa hasilnya? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka orang yang senantiasa bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan di antara ciri tawakal yaitu sering berdoa. Itu aplikasi yang real orang yang bertawakal. Kemana-mana dia berdoa. Naik mobil berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, masuk WC berdoa, keluar WC berdoa.
berhubungan dengan istri berdoa, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, makan berdoa, makan memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat sama Allah. Kalau dia tidak hafal doanya, minimal dia bilang apa? Bismillah. Itu kalimat tawakal. Kalimat tawakal. Naik pesawat berdoa, ya. Masuk ke negeri orang berdoa, ya. Selalu berdoa. Ya. Ketika tergoda berdoa, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ada WA nyasar, akhwat enggak jelas, auzubillahi minasyaitonir rajim. Tawakal kepada Allah. Tawakal. Tawakal jalan ketaatan, tawakal meninggalkan maksiat. Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa zikir kepadamu, untuk syukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah kepada ibadah yang baik. Ya. Bertawakal kepada Allah untuk menjaga hati. Ya Hayyu Qayyum, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai bolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agama. Kita ini lemah. Manusia sangat lemah. Hatinya mudah berubah. Syahwatnya mudah bergejolak. Emosinya cepat menyala. Manusia lemah. Fisik lemah, hati lemah, akal lemah. Itulah manusia. Dicium nyamuk kena malaria terus mati. Dicium nyamuk jadi DBD, tewas. Datang corona, selesai. Badan gagah-gagah, otot tulang kawat besi. Benar. Kemudian juga meninggal. Lemah sekali manusia. Lemah sekali. Di hadapan syahwat tidak berkutik. Lemah manusia. Kena syubhat hati bisa hilang. Mudah dirayu orang, mudah ditipu orang. Mudah malas beribadah. Mudah kecanduan. Manusia lemah dalam segala hal. Sedikit saja dia jatuh. Oleh karenanya senantiasa bersandar kepada Allah. Urusan apapun, dunia maupun urusan akhirat. Kemudian Allah berfirman setelahnya, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Jika Allah tolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum, tapi kalau Allah tinggalkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di? Maka siapa yang bisa menolong kalian setelah kalau Allah tidak tolong? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Karenanya bertawakallah kepada Allah. Ini dalil bahwasanya tidak bertawakal ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan manusia tidak bertawakal, urusan apa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara-perkara genting seperti ini. Perang. Maka Allah mengatakan jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Meskipun satu dunia berkumpul minal adat wal udat dengan jumlah yang banyak dan persiapan peralatan perang yang luar biasa, maka tidak akan bisa mengalahkan. Karena semua berada di ubun-ubun mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menimbulkan akibat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bertawakal kepada Allah. Sebagaimana perkataan Nabi kepada Ibn Abbas, ya, "Lau ijtama'u ala an yadurrukum bi syai' la yadurrukum bi syai'in illa ma qad kataballahu alaik." Kalau mereka bersatu padu, penghuni bumi bersatu padu untuk beri mudarat kepada engkau, tidak akan bisa kecuali yang sudah Allah tentukan. Kalau Allah mengatakan menang, maka tidak bakalan kalah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jumlah sedikit, negeri kecil, kota Madinah, badui yang tidak ada yang dunia pun yang melirik mereka. Tidak ada apa-apa di situ. Sementara sana ada negara-negara adidaya, ada Romawi, ada Persia, tidak ada yang tertarik dengan Madinah. Siapa yang duga orang-orang Arab tersebut ternyata menggoyang apa? Dunia. Ketika mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa iyakhdhulkum, kalau Allah meninggalkan kalian, Allah serahkan kalian kepada diri kalian, maka siapa yang bisa menolong kalian setelah itu? Meskipun satu dunia membantu kalian, kalian tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah kalian bertawakal. Di sini didepankan wa 'alallah, didepankan, yaitu hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal, ya. Dan sesuai semakin di antara ciri iman seseorang, semakin dia imannya kuat, dia semakin mudah bertawakal kepada Allah.
Kalau imannya lemah, dia semakin sulit bertawakal kepada Allah. Percayanya kepada Allah semakin kurang. Dia semakin percaya kepada sebab-sebab di depan mata. Tapi kalau tawakalnya benar, imannya benar, dia semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Setelah itu Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghul." Tidak pantas bagi nabi untuk mengambil harta gulul, itu berkhianat. Wa may yaghlul, siapa yang mengambil harta gulul, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, maka dia akan membawa hartanya tersebut pada hari kiamat kelak, dia akan pikul. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian tiap-tiap diri akan diberikan pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan balasan yang setimpal dan tidak akan dianiaya, tidak ditambah-tambahin. Baik. Al-gulul kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, huwal kitman minal ghanimah wal khiyana fi kulli malin yatawallahu al-insan. Gulul itu adalah menyembunyikan ghanimah dan berkhianat dan juga khianat terhadap harta yang diserahkan untuk diurusi, terutama harta negara, ya. Wa huwa muharramun ijma', ini ijma', bal huwa minal kaba'ir, ini termasuk dosa besar. Subhanallah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan banyak hadis. Saya tidak pernah lihat ada hadis dikumpulkan hadis banyak sekali tentang makna gulul, hadis-hadis tentang bahayanya gulul dan model-model gulul. Di antara model-model gulul yang ma'ruf adalah mengambil harta ghanimah sebelum pembagian. Dahulu kalau terjadi perang, kalau sudah selesai perang, misalnya perang membunuh lawan, kemudian mengambil baju perangnya, mungkin mengambil pedangnya. Kalau sudah selesai perang, semua dikumpul. Semua dikumpul, enggak ada yang boleh disembunyikan sedikit pun. Ya. Kalau sudah dikumpul, baru dibagi. Siapa yang ngambil sebelum pembagian, berarti dia telah mengambil harta apa? Gulul. Makanya dalam hadis ada orang meninggal, kata sahabat, syahid, mati syahid. Kata Rasul, gimana syahid? Dia mengambil syamlah, secari kain, akan membakar dia di neraka. Gimana dikatakan syahid? Ternyata dia mati syahid, sebelum dia mati syahid, dia sempat nyimpan apa? Harta. Jadi mungkin lawan musuhnya ada kain dia suka, diambil. Padahal syamlah, hanya cuma secari kain. Akhirnya ketika Rasulullah menyampaikan demikian, ada sahabat sebagian takut, ada yang bawa syarik. Syarik itu tali sendal. Cuma syarik kain, tali sendal. Katanya tali sendal neraka, kata Nabi SAW. Ini namanya gulul. Di antara gulul adalah mengambil harta ghanimah sebelum apa? Pembagian. Saya bacakan sebagian. Ada yang mengatakan ayat ini turun karena orang munafik menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada ketika ada ghanimah yang hilang, kata mereka, mungkin diambil Muhammad. Mungkin diambil Muhammad, orang munafik. Maka turun ayat, wa ma kana nabiyyin ay yaghul. Tidak mungkin, mustahil bagi Nabi melakukan apa? Gulul. Ini akhlak yang buruk, khianat, dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat. Nabi punya jatah juga dari ghanimah, 1/5 Nabi ambil, tapi kumpul dulu. Tidak ada Nabi ambil sendiri. Maka kata Allah, wa ma kana nabiyyin ay yaghul. Tidak pantas bagi Nabi untuk melakukan gulul. Taib, di antara bentuk gulul, di bentuk-bentuk gulul disebut gulul. Pertama tadi ngambil harta ghanimah sebelum apa? Dibagi. Sebenarnya ulama seperti Tahir bin Asyur bilang, kata ayat ini terkait dengan perang Uhud, diisyaratkan tentang orang-orang para sahabat yang turun dari gunung karena ingin mengambil ghanimah padahal belum waktu pembagian. Dan ini tentu dilarang. Jadi mereka melanggar perintah Nabi, dan mereka hendak mengambil apa? Ghanimah. Kemudian di antara bentuk gulul yaitu khianat kepada tetangga, mengambil tanah tetangga. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'dhamul gulul indallah dhira'un minal ard." Di antara gulul yang paling besar di sisi Allah, harta haram yang paling besar adalah seukuran dhira', satu hasta dari tanah. Tajiduna rajulaini jaraini fil ard atau fid dar.
Engkau dapati dua orang, kalian dapati dua orang saling bertetangga dalam satu tanah atau dalam satu rumah. Fayaqta'u ahaduhuma min hadhi sahibihi zira'an. Maka dia ambil sehasta dari tanah temannya atau rumah temannya untuk dia, padahal mereka bertetangga. Fa idza qata'ahu tuwiqahu min sab'i aradhin ila yaumil qiyamah. Maka kalau dia ambil, maka dia akan digantungkan tanah tersebut 7 lapis bumi pada hari kiamat di padang mahsyar. Ini di antara gulul, yaitu makanya Syekh Sa'di ketika menafsirkan dulu yang mengatakan khianat kepada harta yang diserahin. Khianat kepada harta yang diserahkan untuk diurusin. Ya. Sama tetangga juga khianat. Namanya tetangga harusnya saling perhatian, bukan malah berkhianat mengambil apa? Hartanya. Ini gulul. Kemudian di antara gulul seperti dalam hadis hadayal ummal gulul. Hadayal ummal gulul. Hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri atau pegawai negara adalah gulul. Ini juga gulul. Seperti kisah Ibnu Lutbiyah. Ada seorang sahabat yang dia ditugaskan menarik zakat. Kemudian ketika dia menarik zakat dengan cara yang baik, akhirnya ada yang kasih hadiah, ini buat kamu. Katanya dia ngambil zakat dengan baik. Tidak zalim, tidak ini, mungkin menyenangkan pembayar zakat. Maka dikasih hadiah. Maka dia bilang ini zakat kalian, ibu, ini hadiah untukku. Maka sampailah kabar itu kepada Nabi. Nabi marah. Nabi mengatakan, ala jalasi fi baiti ummihi. Coba kalau dia duduk di rumah ibunya, apakah ada yang kasih hadiah buat dia? Sungguhnya dikasih hadiah karena dia sebagai petugas penarik apa? Zakat. Berarti dia dikasih hadiah karena sebagai pegawai negeri. Ketika dia dikasih hadiah gara-gara sebagai pegawai negeri, maka ini tidak boleh diterima karena itu gulul. Dosa besar. Bagaimana? Diambil, harta seperti itu diambil untuk dikembalikan ke Baitul Mal, kepada harta negara. Maka yang disebut apa? Gratifikasi. Itu gulul kalau bahasa syar'inya apa? Gulul, hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri. Ini semua gulul, ini semua mengantarkan ke neraka jahanam. Dan semua ulama sepakat gulul dosa besar. Gulul dosa besar. Bayangkan mereka berjihad, padahal mereka berkorban, kemudian mereka ambil sedikit aja. Padahal itu harta juga akibat perjuangan mereka. Orang jihad kan mereka berjuang enggak? Risikonya mati. Terus hanya ngambil kain, kata Nabi neraka. Hanya ngambil kain yang nilainya seberapa? Yang ngambil tali sendal, kata Nabi neraka. Gulul. Ini Ibnu Lutbiyah juga baik, dia kerja dan dia diapresiasi oleh masyarakat, dikasih hadiah. Ini bagus, tidak zalim, mungkin ada petugas yang lain zalim, ini tidak. Ini kita kasih. Gulul, bikin masuk neraka. Maka ini adalah neraka. Apalagi korupsi. Apalagi apa? Korupsi. Bukan hak dia. Tidak ada hadiah ngambil. Ya. Korupsi. Apalagi riswah. Riswah. Yang memberi riswah, yang menerima sama-sama terlaknat. Sama-sama di neraka. Itu juga di antara gulul. Ya. Di antara gulul. Ya. Seperti yang kemarin dilakukan ketika membayar uang supaya dapat visa. Visa apa? Percepatan menuju mana ini? Itu berarti membayar hadiah kepada oknum supaya mendapatkan apa? Sesuatu. Oknum itu pegawai negeri bukan? Ini gulul. Syarat-syarat namanya apa? Gulul. Yang menerima maupun yang beri gulul. Yang menerima dan yang memberi mensukseskan program gulul. Yang menerima jelas, yang memberi sama, yang memberi apa? Membantu. Kan tidak boleh. Jangan menggampangkan masalah ini ya. Jangan menggampangkan masalah ini. Urusannya repot. Mama yaglul ya'ti bima qala yaumil qiyamah. Saya melakukan gulul, dia akan pikul pada hari kiamat. Maka jangan rashi war murtashi, yang menerima maupun yang beri sama-sama terlaknat. Sama-sama di neraka. Ibnu Katsir menyebutkan banyak sekali hadis tentang bahayanya gulul. Nanti orang misalnya mengambil sapi, mengambil onta, mengambil kambing, punya harta milik negara, maka dia akan hari kiamat dia akan pikul.
Dia bilang, "Ya Muhammad, aghithni ya Rasulullah, tolong aku." Kata Rasulullah, "Bagaimana? Setelah saya sudah ingatkan, kau enggak melakukan." Dia minta syafaat, Rasulullah tidak kasih. Tidak bisa, Rasulullah tidak bisa kasih syafaat. Kata Rasulullah SAW, "La a'rifanna ahadakum ya'ti yaumal qiyamah yahmilu syatan laha thugha fayunadi ya Muhammad ya Muhammad." Sungguh aku mengetahui salah seorang dari kalian datang pada hari kiamat sambil mikul kambing yang dia curi, gulul. Kambingnya mengembek-ngembek. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Fa aqulu la amliku laka minallahi syai'an qad ballagtuka. Aku tidak bisa tolong kau sama sekali. Ya, tidak semua Rasulullah bisa kasih syafaat. Tidak semua orang bisa menerima syafaat. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat akan diperlihatkan semuanya gulul yang diambil. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian pada hari kiamat semua jiwa akan wafat dan akan dibalas akibat perbuatan mereka dan tidak dizalimi. Maksudnya tidak ditambah-tambahin dosanya. Kalau dosanya 10 dibalas 10. Utamanya 15 dibayar 5, dibalas 15. Allah Maha adil. Adapun kebaikan Allah tambah-tambahin. Tapi kalau kezaliman Allah tidak tambah-tambahin. Sesuai dengan kadar kezalimannya. Sesuai dengan kadar gululnya. Setelah itu Allah berfirman, "Afaman ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah." Kata Allah, apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah kaman ba'a bi sakhatin minallah, seperti orang yang kembali membawa kemurkaan Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ayat berikutnya, hum darajatun indallah, mereka itu berderajat-derajat di sisi Allah, wallahu basirum bima ya'malun, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Di sini Allah melakukan komparasi antara dua model orang. Yang pertama yang berusaha mencari keridhaan Allah, yang kedua melakukan kemaksiatan sehingga pulang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Ya. Yaitu setelah Allah jelaskan, lihat orang yang gulul disiksa atau tidak? Siksa. Tidak sama dengan orang yang berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggunakan kata al-ittiba, yaitu tatallub, berusaha mencari. Ya. Seperti seorang mencari, misalnya dia mengejar sesuatu, maka dia kejar dengan di mana dia cari benar-benar, dia cek kemana. Itu disebut ittiba, mengikuti satu demi satu. Ya. Seperti Allah mengatakan, seperti orang sedang mencari sesuatu yang kabur, maka dia cari di mana, dia cek ke sini dia cari. Menunjukkan ittiba, dia teliti satu demi satu. Maka demikianlah seorang kalau ingin mencari keridhaan Allah, dia teliti. Ini diridai oleh Allah enggak? Dia lakukan. Ini diridai oleh Allah enggak? Dia lakukan. Tatabba, ya ittiba. Afaman ittaba. Dia berusaha mencari Allah. Satu persatu kegiatan yang dilakukan, dia cek. Ini diridai Allah atau tidak. Tidak seperti yang satunya, cuek. Dia tidak pikir, yang penting dia senang-senang, dia dapat duit, dapat dolar, kemudian masuk neraka jahanam. Gulul dia ambil, senang menyenangkan anak istrinya, bahkan merugikan kaum muslimin, bahkan menzalimi orang lain. Ngeri. Orang korupsi itu ngeri. Korbannya masyarakat. Saya nggak habis pikir gimana korupsi, kemudian bayangkan Pertamax ya, apa? Dicampur dengan apa? Campur dengan pewarna, bayangkan. Yang dizalimi berapa orang, mobil berapa orang rusak, motor berapa orang rusak. Dia pikir yang penting saya senang, keluarga saya senang, atau saya senang. Dia enggak pikir. Dia merugikan orang lain. Korupsi. Saya enggak pikir orang gimana ngambil jatah visa orang. Orang enggak berangkat, 8.000 orang enggak berangkat. Mungkin ada yang mati, mungkin ada yang ngantri, ada yang... Saya enggak mikir. Yang penting gue senang dapat untung. Apa enggak mikir gitu. Zalim. Beda dengan orang mencari keridhaan, dia pikir satu-satu. Ini benar ridho enggak? Kalau enggak, iya. Kalau enggak. Kalau ridho terus.
Makanya kata Syekh Tahrir bin Ashir, wa fi hadha tashbih husnut tanbih ala anna tahsil ala ridwanillah ta'ala muhtajun ila fartih timamin. Bahwa ini dalil bahwasanya peringatan bahwasanya untuk mendapatkan meraih keridhaan Allah butuh kepada perhatian yang dalam. Perhatian fartih ihtimam itu benar-benar perhatian yang serius. Ya. Beda dengan tadi mencari kemaksiatan dia tidak mikir, enggak peduli. Orang cari keridhaan harus serius, teliti, butuh teliti. Butuh teliti. Makanya Allah mengatakan kata afamanittaba'a, dan siapa yang mengikuti, itu teliti untuk mencari keridhaan Allah. Apakah sama dengan orang yang pulang membawa kemurkaan Allah, wa ma'wahu jahannam, tempat kembali neraka, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk neraka, seburuk-buruk tempat kembali. Setelah Allah mengatakan hum darajatun indallah, mereka bertingkat-tingkat. Baik yang mencari keridhaan Allah bertingkat-tingkat maupun yang di neraka jahanam juga bertingkat-tingkat. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Kata Hasan al-Basri dinukil oleh Ibnu Katsir dan Muhammad bin Ishaq, yakni ahlul khair wa ahlus syarr darajat. Bahwasanya pelaku kebaikan yang mencari keridhaan Allah bertingkat-tingkat dan yang mencari kemurkaan Allah juga bertingkat-tingkat. Ahlus syarr wa ahlul khair darajat. Wa qala Abu Wa'il al-Kisai manazil, itu tempat mereka bertingkat-tingkat. Mutafawituna fi manazilihim wa darajatin fil jannah wa darakatin fin nar. Mereka bertingkat-tingkat dalam surga-surga dan juga bertingkat-tingkat dalam neraka. Surga bertingkat ke atas, neraka semakin ke bawah. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa likullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Makanya saya katakan tadi Allah kata para ulama, an-najatu minan nar bi maghfiratin minallah. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. Wa dukhulul jannah bi rahmatillah. Masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalan. Tetapi waqtisamul manazil wa darajat, tetapi penempatan tempat di surga derajat-derajatnya sesuai dengan bil amal, dengan amalan. Makanya Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan amal kalian, sesuai dengan derajat kalian di amal kalian, maka derajat di surga bertingkat-tingkat. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga yang diwariskan kepada kalian akibat amal perbuatan kalian. Maka ini menunjukkan maha adil Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak samakan satu orang dengan yang lain dalam masalah amal. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin, ma bainad darajatain kama bainal sama'i wal ard." Sungguhnya di surga ada 100 derajat khusus bagi orang-orang yang masuk surga karena jihad. 100 tingkatan. Allah tidak samakan. Jadi para mujahidin Allah bisa klasifikasi menjadi 100 klasifikasi. Menunjukkan Allah detail. Tidak sama yang berjihad begini sampai 100 klasifikasi. 100 model. Ma baina darajataini kama baina samawati wal ard. Antara satu derajat seperti antara langit dan bumi, tidak sangat jauh berbeda. Ya. Kalau tingginya berbeda, nikmatnya berbeda. Susunya berbeda, susu yang di bawah dengan di atas. Pohonnya berbeda, dagingnya berbeda, bidadarinya juga berbeda, tidak sama. Kenikmatan berbeda, Allah Maha Adil. Sama pelaku maksiat juga demikian, penghuni neraka tidak sama. Jangan ada yang bilang mumpung kita sama-sama neraka sekalian habis-habisan. Enggak habis-habisan, beda. Yang maksiat habis-habisan tidak sama dengan maksiat yang sedikit. Allah Maha Adil. Makanya orang munafik fi darkil asfali minan nar. Orang munafik di neraka yang paling dasar, di atas mereka adalah ahlul kitab. Bahwasanya munafikin lebih parah daripada ahlul kitab karena mereka mengumpulkan kekufuran dan pembohongan. Ngaku KTP Islam tapi ternyata kufur dan merusak Islam dari dalam. Beda dengan orang kafir yang jelas merusak Islam dari luar. Mereka merusak Islam dari dalam, maka hukuman mereka lebih parah daripada orang kafir yang biasa. Makanya Allah berfirman setelah itu, hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Kemudian, wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi, apapun yang dikerjakan mereka, kebaikan maupun keburukan, Allah Maha melihat dengan detail dan pasti ada balasannya. Demikian ya.
Makanya kalau kita beramal soleh sekecil apapun jangan kita remehkan. Kata Nabi, la tahkiran min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin talik. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun meskipun senyum yang ikhlas kepada saudaramu. Senyum ini akan mempengaruhi derajat di akhirat. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.